Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat Globkan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Wah. Gebrakan Mas Gibran bikin barisan sakit hati makin ketar-ketir ya. Bagaimana tidak? Setelah trending di YouTube dengan pidato tanpa teksnya, Mas Gibran kembali membuat gebrakan dengan membuat lapor Mas Wapres. Dan ini membuat barisan sakit hati Said Didu CS ini kejang-kejang. Bahkan ya, Said Didu sampai bilang akan melindungi Pak Prabowo dari perebutan kekuasaan. Sampai sebegitunya ya. Nah, kok sekarang melindungi lah, dulu saja tidak mendukung. Lah, gimana sih tantrumnya anak abah ketika melihat gebrakan Mas Wapres ini? Simak baik-baik video ini ya. Yang pertama itu video pidato Wakil Presiden Gibran Rakabuming di depan kepala daerah yang berlangsung di Sentul hari Jumat kemarin itu sekarang dia sedang jadi trending topic. Yang kedua, Wakil Presiden Gibran Rakabuming sejak kemarin itu membuka pos pengaduan untuk masyarakat. Pada hakikatnya keduanya itu secara politik adalah kompetitor. Itu bila dikaitkan dengan Pilpres 2029. Jika Pak Prabowo atau setidaknya timnya itu masih mendorong dan menginginkan Pak Prabowo maju lagi pada Pilpres 2029, maka yang harus pertama-tama dilihat sebagai musuh atau penantang utamanya ya Wakil Presiden Gibran, gitu ya. Bukan orang seperti Anies Baswedan atau AHY. Kita membantu Prabowo untuk menghadapi perebutan kekuasaan. Itulah yang dihadapi Prabowo sekarang. Saya berharap kita semua yang cinta negeri ini, kita bantu Prabowo yang sedang bergulat dengan perebutan kekuasaan yang sebenarnya. Menurut saya dia sangat berbeda dari Pak Joko. Dia nggak bisa ditantang. No, dia nggak bisa. Dia akan melakukan pembuktian sedemikian rupa untuk melawan ledekan itu. Gibran Rakabuming Raka. Wah, yang biasa kita kenal dengan Mas Wapres. Ini bikin gebrakan baru nih ya. Ada channel aduan, kanal aduan lapor Mas Wapres. Wah, mantap. Memang ya, gak sia-sia gua dan kalian semua yang milih Prabowo Gibran, gak sia-sia. Karena apa? Ini Mas Wapres ini versi Pak Jokowi tapi versi upgrade ya. Kalau Pak Jokowi itu 4.0, Mas Gibran ini mungkin 7.0. Salut keren Mas Gibran. Ini yang harus dicontoh oleh seluruh pejabat negara ya. Bahkan harus dicontoh oleh anggota dewan. Harus bikin kanal aduan seperti ini. Kenapa? Supaya masyarakat ini bisa menyalurkan aspirasi, keluh kesahnya, kritiknya. Nah, seperti ini harusnya seluruh pejabat negara mencontoh Mas Wapres kita, ya kan? Jadi kita bisa berkeluh kesah langsung ditanggapi dengan respon cepat. Jadi buat para pembenci ya, Mas Gibran di luar sana yang bilang Mas Wapres ini cengak-cengok lah, yang bilang Mas Wapres ini nggak bisa kerja, cuma pencitraan. Aduh guys ya, melek dikit gitu loh ya, melek update ya. Nih contoh kerja nyatanya aja udah jelas gitu ya. Terserah lah kalian mau bilang gue kayak gimana, buzzer lah, apa projongos lah, apa whatever itu, tapi ini pada faktanya gue harus kasih tahu ke kalian bahwa ini adalah contoh pemimpin generasi milenial yang memang kita nggak sia-sia memilih beliau. Oke? Terima aja faktanya ya, kalau Mas Wapres ini udah kerja dengan cepat, gercep ya. Kalian yang mau benci-benci silakan aja lah ya, rawat aja kebencian kalian 5 tahun ke depan gitu ya. Tapi nggak usah ngadu loh ya, nggak usah ngadu. Kalau ada apa-apa lo jangan ngadu. Masa lo ngebenci orang tapi ngadunya sama orangnya itu juga, ih malu dong. Jadi pada hari ini tanggal 11 November tahun 2024, hari perdana dilaksanakannya pelaksanaan program Lapor Mas Wapres. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Wakil Presiden, saat ini telah diselenggarakan program Lapor Mas Wapres, di mana masyarakat, seluruh masyarakat luas bisa menyampaikan aduannya langsung ke kantor Sekretariat Wakil Presiden.
kami mendukung kegiatan seperti ini, utamanya pengaduan yang dibuat oleh Bapak Wakil Presiden terkait dengan pengaduan masyarakat terhadap pemerintah, dan insya Allah kegiatan ini akan bermanfaat bagi masyarakat. Kita datang ke sini ke kantor Wapres ini adalah sebagai mau melaporkan atau mengadu sesuai apa keluhan dari koperasi kelompok tani Betahamu, sehingga kita datang ke kantor Wakil Presiden, Istana Wakil Presiden ini menyampaikan keluhan tersebut. Kita tahu informasi ini dari website ataupun dari TikTok, sehingga kita kejar waktunya, kita buat segala dokumen-dokumen, kita sampaikan kepada Wapres yang buka laporan masyarakat kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya salut dengan Gibran Rakabuming Raka. Kenapa? Di satu sisi banyak orang yang mencemooh, banyak masyarakat yang tidak suka dan menganggap dia tidak pantas sebagai wakil presiden. Tapi di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka tetap bekerja, kerja dan kerja. Apa yang dilakukan orang-orang itu menghina, itu dibalasnya dengan kerja, kerja dan kerja. Saya salut gitu. Salutnya kenapa? Saya baru pertama kali ini lihat ada seorang wakil presiden ternyata punya ide-ide kreatif ya. Kayak ide kreatifnya yang pertama adalah di mana Mas Gibran Rakabuming Raka itu membuka sebuah aduan masyarakat yang berjudul ya, yang diberi nama kalau nggak salah Lapor Mas Wapres ya. Jadi saya ingat sebuah entertain atau acara di sebuah televisi yang berjudul Lapor Pak gitu ya. Saya tahu mungkin bisa jadi apa yang dilakukan Mas Gibran ini terinspirasi dengan Lapor Pak ya, atau mungkin itu terinspirasi dari situ kemudian Mas Gibran membuka aduan masyarakat agar seluruh warganya bisa mengadukan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan di tengah-tengah masyarakat melalui programnya Mas Gibran, yaitu Lapor Mas Wapres ya. Nah ini keren banget loh ya. Tidak pernah ada wakil presiden sebelum ini yang melakukan ide-ide gila seperti itu ya. Maksudnya ide-ide kreatif gitu ya. Saya nggak tahu ini adalah idenya Mas Gibran sendiri atau ada tim kreatif ya, atau ada tim kreatifnya, atau mungkin juga ini idenya Kaisang, karena Kaisang itu adiknya Gibran Rakabuming Raka itu orangnya kreatif, lucu, kocak tapi kreatif gitu ya. Punya aja ide-ide gila yang bisa membuat masyarakat wow gitu kan. Nah ini yang membuat saya mengatakan salut kepada Gibran, karena beberapa hari dia memerintah baru beberapa hari tapi dia sudah membuat kotak aduan yang diberi nama Lapor Mas Wapres ya. Oke, yang kedua, pada sebuah pidatonya Gibran, gak tahu di mana itu saya tapi melihat videonya, dia menyoroti tentang adanya kriminalisasi guru gitu ya. Dia menyoroti tentang keberadaan guru ya dan juga murid begitu ya. Sampai di situ dia tercetus, jangan hanya membuat undang-undang untuk perlindungan anak, tapi juga tolong dibikin undang-undang untuk perlindungan guru. Keren nggak? Ini benar-benar keren ya. Jadi dia itu pikirannya sebagai wakil presiden itu jalan gitu ya. Tidak pernah ada wakil presiden yang ternyata punya pemikiran seperti Mas Gibran Rakabuming Raka ya. Jadi ternyata ini menunjukkan bahwa kenapa ya? Karena bahwa yang namanya wakil presiden itu bukan hanya sekedar ban serep.